Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang pertama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dengan teliti, ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah.
Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus berkati. Baik, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa Paulus menuliskan, menetapkan sesuai dengan ketetapan yang Allah tetapkan bahwa dia rasul di luar orang Yahudi. Sehingga yang Paulus tulis itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal 18 ini. Bagaimana Paulus mengajar di rumah ibadat sebagai seseorang yang fasih Taurat, seseorang yang menguasai Taurat. Akhirnya Paulus ditolak. Kenapa? Karena di dalamnya berisikan tentang Yesus sebagai Mesias yang ditolak oleh orang-orang Yahudi. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan apresiasikan dengan zaman ini. Banyak orang ketika melayani Tuhan itu ditolak. Di dunia media sosial banyak orang saling bertolak-tolakan. Seperti Yakub dengan Esau, saling bertolak-tolakan. Lalu Esau menjadi sulung Yakub yang belakangan lahir. Tapi Esau akhirnya ditolak oleh Tuhan. Selalu seperti itu. Yang sulung itu akhirnya menolak yang bungsu. Yang sulung ditolak oleh Tuhan. Saudaraku, pelan-pelan pahami ini. Paulus sulungnya dia dilahirkan, dijadikan seorang imam muda, anggota Sanhedrin, majelis agama yang paling muda, diberi surat kuasa untuk membunuh orang Kristen. Lahir, dewasa, menjadi seorang yang terhormat. Tetapi ditolak oleh majelis agama sendiri. Kenapa? Karena setelah itu lahirlah yang bungsu, Yesus lahir di hatinya. Ketika ditemui Yesus di Damsyik, melihat cahaya itu. Seringkali kemampuan kita itu malah bukan yang dipakai Tuhan. Kemampuan kita seringkali malah ditolak oleh saudara-saudara kita. Tetapi ketika Tuhan lahirkan, Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan, itu yang diterima baik oleh Tuhan, baik oleh manusia. Sebagai contoh, ada banyak pengusaha yang hebat-hebat akhirnya menjadi hamba Tuhan. Ada orang-orang yang hebat-hebat sekolah lalu menjadi seorang eksekutif perusahaan. Ketika ditemui Yesus akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan. Ada orang-orang yang terlahir dari keluarga berantakan, janda yang gak jelas, anak yang gak tahu apa-apa, anak yang hidup di jalan, yang narkoba, segala macam. Ketika ketemu Yesus, dia menjadi hamba Tuhan. Kan dipakai sama Tuhan. Dia lahir sebagai sulungnya, anak jalanan, anak yang rusak, anak yang tertolak, anak yang ditolak. Sebagai contoh, Musa.
Musa lahir sebagai panglima Israel. Walaupun dilahirkan orang Yahudi, bangsa Ibrani. Tapi oleh karena kehendak Tuhan, lahir, dialirkan di Sungai Nil, ketemu putri Fir'aun, diambil anak angkat, menjadi teman main Ramses. Fir'aun muda, menjadi pangeran sampai umur 40 tahun, sulungnya otomatis mendapat sekolah yang terbaik. Kalau zaman sekarang itu namanya West Point di Amerika. Itu sekolahnya para jenderal, para pangeran, orang-orang yang keluarga yang berkedudukan, yang mengambil jalur militer ya. Nah, Musa lahir menjadi seorang jenderal besar, orang kepercayaan Fir'aun. Dari Fir'aun tua sampai Fir'aun muda. Karena anak angkat dari putri Fir'aun, disayangi, sangat disayangi. Punya jabatan militer yang bagus, sekolah tinggi, pinter. Itu sulungnya. Tapi ketemu Yesus, rumput yang menyala, yang tidak terbakar. Setelah itu menjadi pengelana di padang gurun. Di mana melewati namanya jembatan, daerah, area gembala kambing domba. Di Midian menjadi anak mantu Yitro, imam kepala Midian. Tapi menggembalakan kambing domba 40 tahun. Dari orang besar jatuh. Tapi itu cuma ceruk lembah. Setelah 40 tahun dia ketemu Tuhan di titik terendah hidupnya. Di lembah ini dia ketemu Tuhan. Dan dilahirkan Tuhan menjadi pengelana di padang gurun. Tapi memimpin umat Tuhan. Yang diawali dengan jumlah 5.600.000 kakak. Gitu saudaraku. Minimal 3 juta, hitung punya anak 4. Ya zaman itu pasti lebih. Istri 2, 3, maka hitung 5 juta deh. Selama 40 tahun berkembang menjadi sekian puluh juta. Tapi berkelana. Bungsunya seakan-akan direndahkan oleh Tuhan. Bukan menjadi panglima Mesir, menjadi pangeran Mesir atau menjadi raja yang menggantikan Fir'aun. Enggak. Beda konsepnya Allah. Menjadi pengelana di padang gurun, menjadi pemimpin para budak. Kayaknya rendahan. Enggak saudaraku. Jadi saudaraku yang melayani di sana. Aduh pelayanan saya di desa, pelayanan saya cuma sekian orang. Aduh rasanya semua kok rendah ya. Sedang saya ini sebenarnya punya kemampuan A, B, C, D. Tetapi Musa dipakai Tuhan sebagai tulisannya. Itu firman Tuhan. Bahkan sebelum dia ada, dia tulis kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Justru di dalam bungsunya, justru sulungnya dikorbankan Tuhan. Justru di titik terendah hidupnya, justru di ceruk itu, Musa dilahirkan kembali menjadi hamba Tuhan yang terhitung tidak tergantikan oleh siapapun. Kita pindah ke Daud. Daud dilahirkan dari dosa, anak perselingkuhan. Dengar baik-baik teman-teman, yang lahir dari keluarga yang dianggap gak benar sama dunia. Itulah Daud, dari dosaku dikandung ibuku. Lalu
dilecehkan, nggak dianggap sama papa keluarga namanya Isai. Karena mungkin bukan anak kandung, anak perjinahan. Karena ditulis dari dosa aku dikandung ibuku. Perhatikan baik-baik. Menggembalakan kambing domba 1-2 ekor. Ketika Nabi Samuel datang mengurapi anak-anak Isai untuk dijadiin raja, 7 kakaknya, Daud gak pernah disebut. Sampai diingetin oleh Nabi Samuel. Ini aja kah anak-anakmu? Karena Tuhan menolak mereka. Gak mungkin Tuhan suruh aku. Oh masih ada 1, cuma di padang lagi ngembalain kambing domba. Bau kotoran. 1-2 ekor. Gak diperhitungkan, dilecehkan, dihina. Hidupnya di titik terendah Daud. Sulungnya Daud titik terendah. Bukan titik tertinggi. Singkat cerita, dilahirkan Tuhan, diurapi Nabi Samuel. Sejak itu roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupan Daud. 13 tahun kemudian Daud menjadi raja. 40 tahun tidak terkalahkan. Setelah ketemu Yesus, bungsunya lahir sebagai orang besarnya Tuhan. Sulungnya orang rendah dunia. Musa sulungnya petinggi negara. Allah tidak peduli. Yang Allah peduli, Musa akhirnya menjadi seorang pengelana di padang gurun, pemimpin budak. Tetapi di dalamnya dia penulis 5 kitab, termasuk sebelum dunia dijadikan, sebelum ada Adam dan Hawa. Itulah konsep Tuhan. Sama dengan Paulus. Dilahirkan sampai dewasa. Menjadi imam muda. Yang diakui, terakui. Jangan sombong. Kepandaian kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Di luar panggilan Tuhan. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Karena Paulus dijadikan penginjil jalanan, man to man, door to door, sales. Sehingga dia melahirkan Timotius, Titus, Aquila, Priscilla. Enggak seperti Petrus yang 5.000 orang dimenangkan. Bayangannya menyembuhkan orang sakit. Paulus enggak. Padahal dia pemegang surat kuasa dari para imam. Kemampuan dia diakui, sah, legal. Enggak berlaku di surga. Enggak berharga di hadapan Tuhan. Kemampuan kita. Yang Tuhan inginkan, jadilah menurut kehendak Dia. Ini penting. Kita lahir sebagai titik tertinggi, titik terendah, Allah enggak peduli. Titik tertinggi menjadi titik terendah, titik terendah menjadi titik tertinggi, Musa dan Daud. Tetapi Daud disebut biji mata Allah. Musa penulis kitab, Daud penulis kitab, Musa sahabat Tuhan. Bergaul karib sekali. Sehingga perjalanan hidup seseorang itu semuanya sampah bagi Paulus.
yang Paulus inginkan berlari memenuhi panggilan surgawi. Segala sesuatu sampah bagi dia. Hingga akhirnya dia tulis, aku sudah mengakhiri pertandingan. Petrus tulis, sebentar lagi aku akan meninggalkan kemah tubuh ini. Musa juga sama, dipanggil naik ke atas gunung karena mau dipanggil pulang. Daud sama, aku akan dikumpulkan bersama nenek moyangku. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia tahu jalan-jalan Tuhan. Dan dia tahu akhir hidupnya. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.